Izin Bapak, apa terdengar suara host kami, Pak? Kedengaran, kedengaran. Um, Mohon maaf Pak, mohon tunggu sebentar karena ada kesalahan teknis untuk itu suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di webinar pada hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan dari dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Perkenalkan, saya Shana Komairah, Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Ana. Saya akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu masa depan pendidikan, transformasi dalam era teknologi dan globalisasi. Topik ini sangat relevan sekali dengan pendidikan saat sekarang ini, di mana kami berharap untuk seminar yang kami sajikan ini dapat memberikan wawasan, informasi, serta pengetahuan kepada Bapak dan Ibu, serta teman-teman, bagaimana teknologi dan globalisasi dapat memberikan pengaruh terhadap bidang pendidikan. Untuk membahas topik ini, kami telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Beliau adalah seorang dosen sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancabakti Pontianak. Selain itu, Bapak Adi Mursalin juga seorang penulis, di mana juga sudah menulis beberapa buku, salah satunya yaitu berjudul Mendalami Perilaku Konsumen Melalui Surat Ar-Rahman, dan itu bukunya sudah diterbitkan di CV Nulis Hemat Indonesia. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memberikan sedikit informasi tentang aturan dan tata cara dalam acara ini secara berlangsung. Yang pertama, acara berlangsung selama 1,5 jam dan saya berharap kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman
peserta seminar ketika narasumber menyampaikan materi harap dimatikan mic-nya dan di-on-kan kameranya. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab, peserta dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yang ketiga, di absensi akan diberikan saat selesai sesi tanya jawab serta sertifikat seminar akan diberikan bagi peserta yang hanya mengisi link tersebut. Baiklah, kita mulai acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak Adi Musalin SEMM, kita persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Ana ya sebagai admin, sebagai host pada sudah ini. Oke, saya akan berpantun dulu untuk membuka acara ini. Assalamualaikum pembuka kata. Salam sembah hadir semua. Mari bila kita mulai. Ilmu dia berkah, pahala tiba. Dari jauh terbang melayang. Burung pipit hinggap di dahan. Assalamualaikum tuan dan puan. Selamat datang ke ruang maya. Bunga melati, kembang taman. Harum wangi di Taman Sari. Assalamualaikum, salam kenalan. Semoga webinar berjalan lestari. Makan ikan di tepi telaga. Singgah sebentar di pohon rambutan. Assalamualaikum semua yang berharga. Selamat menimba ilmu pengetahuan. Pokok pegaga di tepi parit, daunnya hijau sungguh menawan. Assalamualaikum hadirin hadirat, semoga ilmu diberkati Tuhan. Oke, pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas kesempatan yang pada ini. Saya dipercayaan untuk memberi memberi atau share ilmu dan pengetahuan, bukan mengajar ya, tapi share ilmu ya tentang masa depan pendidikan, transformasi dalam daerah teknologi dan globalisasi. Pertama-tama kita marilah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita masih diberi nikmat, nikmat yang tidak terhingga harganya, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan ini ya. Nah, jadi Bapak ini juga saya juga diminta oleh CP apa nih CP Universimat Indonesia untuk mempresentasi, dan saya juga sudah memberikan buku. Bukunya ini, buku Bapak ini yang terbit di CP Universimat Indonesia tentang konsumen ya dalam perspektif Terima Arab. kasih Bapak. Oke, semoga nanti kita bisa berkelanjutan, ya kan? Oke Pak, Amin. oke, kita mulai saja. Ada topik Bapak, topik saya adalah kita berbagi ya, berbagi bukan berarti saya lebih pintar dari yang lain, berbagi ilmu, nanti saya saling saling tukar pendapat. Kalau ada salah ya mohon masukannya, kalau benar itu, kalau salah itu apa nih keburuan Bapak sendiri, kalau benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita topik hari ini adalah masa depan pendidikan, transformasi dalam dalam apa tuh di era teknologi dan globalisasi. Kita ada di kata masa depan. Masa depan, apa tuh masa depan kan gitu. Ada masa lalu, masa sekarang, masa depan, kayak tensis lah gitu. Ada tiga waktu. Masa lalu tuh kita toko kita belajar kuliah, masa lalu kan masih tradisional, tidak menggunakan teknologi, masuk sifatnya manual, buku, teks, ya kan. Nah, guru atau dosen melangkah depan, mahasiswa atau mahasiswa mendengar. Nah, itu masa lalu. Nah, masa sekarang udah ada perubahan. Artinya dosen ada berubah cara mengajarnya dengan menggunakan metode yang berubah, dengan menggunakan Zoom, online, itu masa masa sekarang ini. Karena sekarang ini kita ada masuk di era digitalisasi juga, ya. Mahasiswa sudah punya handphone, smartphone, ya. Nah, kita biasa kuliah online, hybrid, dengan menggunakan Zoom. Nah, itu masa sekarang. Dan masa depan itu lebih canggih lagi, itu menggunakan augmented reality atau virtual reality itu ya. Artinya tidak dipakai Zoom. Nah, itu masa depan. Ya, nanti itu akan otomatis masa depan akan berpengaruh pada cara guru mengajar, cara mahasiswa belajar, dan cara dosen mengajar. Dan juga akan berpengaruh pada lembaga pendidikan atau institusi pendidikan dalam apa nih, melakukan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Oke, bisa saya share dulu. Jadi eh, beberapa aspek yang dapat menggambarkan masa depan pendidikan ini antara pertama teknologi pendidikan, ya kan? Pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring, kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence,
dan realitas virtual VR untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Di era masa depan kita cara belajar itu sangat berbeda. Artinya kita berfokus berpusat pada student learning center. Jadi kita berpusat pada pembelajaran mahasiswa. Jadi pada studennya. Jadi kita harus melibatkan mahasiswa atau siswa dalam belajar, dalam proses belajar. Tidak kayak masa lalu, guru yang aktif. Sekarang masa depan ini memang didorong mahasiswa harus aktif, lebih aktif mahasiswa yang banyak berbicara, banyak belajar itu mahasiswa. Dosen hanya sebagai fasilitator. Nah, itu karena ada teknologi pendidikan, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi siswa, bukan hanya pada hafalan teori. Ya, kemudian personalisasi pembelajaran. Sekarang sudah sifatnya personal nih, dulu kan tidak personal, ya kan personal. Artinya penggunaan data untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu setiap siswa, memungkinkan mahasiswa atau siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya dan kemampuan mereka. Jadi AI itu dapat menyesuaikan, dapat memenuhi keinginan mahasiswa atau siswa dalam pembelajaran, yaitu AI. Keterampilan abad 21, pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan metode digital sangat penting di bidang kerja yang terus berubah. Artinya cara mengajar juga itu kita dalam mengajar itu tidak lagi sifatnya ceramah, ceramah perlu tapi tidak dominan ceramah. Kita bentuk namanya kita lakukan dengan cara kolaborasi. Siswa dibuat kelompok belajar, kelompok tugas untuk kita beri kasus ya, atau kasus atau masalah yang dipecahkan ya dengan kreativitas. Di sini masuk juga berkreatif, dosen juga harus kreatif, punya kreativitas yang tinggi. Pendidikan yang aksesibel dan inklusif, artinya menyediakan kesempatan belajar bagi semua individu terlepas dari latar belakang status sosial. Jadi semua diberi kesempatan untuk belajar tanpa memandang apakah disabilitas, semua kesempatan belajar. Apa ekonomi rumah, semua harus diberi kesempatan untuk belajar. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita belajar itu tidak hanya berdasarkan sekolah, setelah lulus itu tetap belajar. Apalagi sekarang udah pemerintah Indonesia melalui DIKT itu telah menerapkan namanya kampus berdampak atau sekolah berdampak indah. Kampus berdampak itu bagaimana kita mengajar mata kuliah itu harus berdampak. Ini enggak aja, artinya ada hasil berdampak pada sosial. Misalnya saya ngajar pemasaran. Jadi saya ajarkan pada dalam bentuk misalnya dengan menggunakan SCL, student learning dengan metode misalnya kolaboratif learning, gitu kan. Bentuk kelompok, saya kasih teori-teori, nanti kami bermitra dengan UMKM. Nah, jadi berarti maksud saya ini hendaknya bisa membina UMKM. Bagaimana cara membuat iklan, bagaimana cara mempromosikan sampai UMKM itu bisa berhasil dan ada dampaknya. Itu mata kuliah manajemen pemasaran berdampak. Artinya mata itu harus berdampak pada sosial daripada pada masyarakat atau pada masyarakat sendiri. Itu kampus berdampak. Dan ini sudah dimulai nih ya. Kampus berdampak, ada magang berdampak, semua sudah berdampak semuanya. Juga nanti bukunya nanti juga mata kuliah manajemen pemasaran dan berbasis kampus berdampak. Nah, jadi ada dampaknya. Bagaimana mata ini berdampak pada masyarakat. Karena ini juga tuntutan dari masa depan pendidikan transformasi dalam teknologi dan globalisasi. Ini bisa saya screen Bu ya? Saya bisa saya screen ya? Saya screen. Bisa ya? Langsung bisa? Bisa. Saya screen ya? Iya, Pak. Bisa ya? PPT-nya belum ada, Pak. Oh, belum? Enggak, saya tidak bisa. Ah, ini dia. Saya tuh masih belum bisa screen. Terima kasih, Pak. Sudah nampak kan? Nah, Udah, Pak. nampak. Pak, Nih, Pak. kalau lihat gambar ini kan, sekarang jadi orang tua ini menerangkan pada anaknya bagaimana sih nanti masa depan pendidikan gitu kan. Jadi orang tua juga sekarang dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, kalau kita punya anak nanti orang tua tidak adaptasi teknologi juga sulit untuk mendidik anak di rumah kan. Jadi anak mahasiswa, anak kita juga tidak hanya tanggung jawab sekolah atau universitas, tapi tanggung jawab orang tua di rumah. Jadi orang tua juga harus mau tidak mau beradaptasi dengan masa depan pendidikan, transformasi era teknologi dan globalisasi kan gitu. Harus paham teknologi orang tua sekarang ya. Nah, maka di arah gambar di future education. Jadi apa sih masa depan pendidikan itu ini? Kenapa penting? Apa perannya pentingnya? Pertama,
menyediakan penggunaan yang lebih inklusif berbasis teknologi. Sekarang ini kan kalau di kelas-kelas ini kan mahasiswa tuh rata tuh udah megang smartphone ya enggak? Smartphone sambil kuliah dengan smartphone. Nah, bagaimana guru atau dosen itu membuat smartphone itu bermanfaat bagi mahasiswa, tidak hanya untuk yang lain ya, yang tidak bermanfaat. Nah, kita ciptakan suatu metode yang kreatif, bagaimana smartphone itu bermanfaat. Karena teknologi kan, nah, kan kita harus berubah. Jadi dosen pengajar itu harus beradaptasi dengan teknologi kan. Apa keinginan mahasiswa, apa kebutuhan mahasiswa. Ini kan personal sebenarnya kan. Nah, ini kan sebenarnya personal tuh. Jadi pendidikan itu masa depan harus berbasis pada nilai universal yang menghargai keberagaman, inklusivitas, serta kesiapan untuk menghadapi perubahan cepat yang terjadi di dunia modern. Fokusnya adalah pembelajaran semua hidup dan pengembangan kerjaan global. Nah, ini perannya ya. Dan kita adaptif dengan tantangan zaman. Pendidikan masa depan akan mempersiapkan generasi untuk maju ke tantangan global. Nah, tadi itu ya, tadi itu metode pengajaran juga harus berubah semuanya, beradaptasi ya. Balik, jadi yang aktif itu mahasiswa bukan dosen, dosennya fasilitator. Nah, bagaimana dengan beri tugas itu kelompok, mereka dilatih untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana memimpin satu kelompok kan, bagaimana mendengar, itu soft skill dah. Nanti soft skill ini kan akan berguna apabila mereka masuk ke dunia kerja kan, nah, teknologi semuanya gitu kan. Inilah nanti pendidikan ke depannya. Kemudian bagaimana dalam pendidikan? Nah, di penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut ya, ini untuk meningkatkan pengalaman belajar seperti melalui pembelajaran jarak jauh, AI dan platform digital lainnya. Jadi ini kan sudah ada AI lagi ya, apalagi Wakil Presiden telah mencanangkan AI itu masuk kurikulum dari SD sampai SMA enggak. Kalau dari TV ya, Pak Wakil Presiden Pak Gibran tuh ya telah mencanangkan bahwa AI itu nanti dimasukkan dalam kurikulum dari SD sampai SMA. Tapi ini kan ada kontroversi bagaimana itu kan, bagaimana apakah itu bagus diterapkan gitu kan, karena ya kan itu buatan apa itu mesin kan. Nah, kemudian globalisasi pendidikan. Jadi sini adanya jadi memperluas perspektif siswa, meningkatkan pemahaman antar budaya dan bisa mereka untuk bekerja di pasar global. Nah, jadi globalisasi pendidikan itu berfokus pada pencarian warga negara dunia yang berpikiran terbuka. Nah, jadi ini globalisasi. Jadi dengan teknologi ini kan ada tanpa batas. Jadi kita itu universitas itu mahasiswa itu bisa berkolaborasi dengan mahasiswa di luar Indonesia karena udah ada teknologi kan. Nah, tapi harus punya kemampuan misalnya bahasa Inggris kan, nah, bahasa internasional sehingga mereka bisa berkolaborasi dalam belajar. Biasanya universitas bersama dengan universitas luar negeri. Dosen juga gitu bisa jadi dosen tamu di negara luar negeri itu kan karena ada teknologi kan, tidak perlu ke sana, cukup pakai 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 media virtual itu kan, Zoom namanya itu kan. Nah, itu contohnya dengan teknologi pendidikan. Jadi mempermudah ya. Saya sini sudah pernah jadi guest lecture di Malaysia. Waktu itu jadi pembicara tentang quality education. Nah, jadi waktu saya juga bicara tentang quality education. Bagaimana pendidikan di Malaysia, bagaimana pendidikan di Indonesia, itu kan. Dengan teknologi ini, dengan teknologi ini, ada transformasi berubah. Jadi kita harus siap berubah. Kita harus siap berubah ya. Semua kita harus berubah cara belajarnya, cara ngajarnya, ya kan? Cara memberi kuliah pada mahasiswa juga harus berubah, bagaimana menarik, bagaimana sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan, gitu kan? Dasar ada norma-normanya. Nah, jadi di sini masih diberi apa nih, keterampilan, kemampuan ya, dan sosok yang bagus. Kemudian ini tadi pembelajaran berbasis keterampilan. Nah, ya, jadi ini banyak Bapak singkat-singkat aja, nanti kita bagusnya saya jawab lebih enak, saya jawab lebih apa tuh, lebih mengenai enggak kan, diskusi gitu. Pembelajaran berbasis keterampilan itu kan artinya menyediakan tantangan dibutuhkan untuk menghadapi keadaan masa depan, termasuk dalam digital, kreatif, dan internasional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih praktis dan aplikatif. Nah, contoh gimana di dalam perkuliahan? Kita bisa memberi tugas apa nih untuk kelompok mahasiswa, belajar mahasiswa, kita beri tugas, beri kasus, itu kan artinya melatih mereka keterampilan berbicara, keterampilan berkomunikasi kan, keterampilan menjadi seorang pemimpin, keterampilan untuk mendengar kan gitu. Itu sosok keterampilan. Ini dalam bidang ekonomi. Nanti kalau ada di bidang teknik juga beda lagi kan, teknik ilmunya gitu kan, bagaimana model kelompoknya. Jadi dengan adanya ini kan teknologi ini mereka bisa belajar mandiri ya, belajar mandiri karena udah ada teknologi kan.
Nah, dosen tuh hanya memberi itu ya, memberi jadi fasilitator, memberi pengarahan, ini materinya, nanti ada diskusikan, kelompok, nanti dia buat presentasi, nanti divideokan kan. Nah, itu namanya berbasis keterampilan. Teknologi itu digunakan untuk mendatangkan keren bagi mahasiswa dan kelompok. Jadi artinya kita dalam mengajar itu harus bisa melibatkan mahasiswa, harus mahasiswa dalam memberikan pendapat. Makanya masa itu masuk suka didebatkan kan. Kalau kita masa tradisional kan tidak. Kalau masa tradisional kan dosen mengajar, menjelaskan, mahasiswa diam, dengarkan, catat gitu kan. Apalagi sekarang agak sulit kalau masa ternyata tidak, mereka mencatat tapi tidak dibaca. Dan saya sudah tanya pada mahasiswa langsung, apakah catat dibaca, tidak dibaca. Karena dia masa ke generasi Z kan, generasi kan praktis. Ya kalau dia itu susah baca, susah kalau membaca susah sekali. Dikasih materi pun gratis di grup WhatsApp, ini materinya tuh dibaca, jangan dibaca. Dibacanya pada waktu saat ujian. Makanya kita sebagai dosen harus kreatif. Bagaimana kita kita gunakan, mereka kan rata-rata menggunakan smartphone atau cellphone kan, nah, itu kita gunakan. Bagaimana cellphone mereka itu untuk belajar, nanti untuk belajar pakai video kah, buat materi cerita pakai storytelling kah, kan, drama itu kan. Nah, menarik sehingga nanti dengan drama itu di situ dimuat materi-materi. Nah, untuk buat drama mereka buat tuh kelompok, kelompok mereka buat drama itu udah berlatih berpikir kritis, ya kan? Nah, mereka berdiskusi apa topiknya, topiknya sesuai materi. Nah, itu keterampilan interpersonalnya. Ya, dengan kelompok itu mereka saling berhubungan, saling berkomunikasi antara satu sama lain. Yang pemalu jadi tidak pemalu, yang kurang bisa belajar yang lebih baik itu kan, saling membantu di antara anggota kelompok. Jadi nanti kalau di masa depan gitu, apa tuh ada perubahan dari si mahasiswa gitu. Jadi mereka tuh sifatnya personal, harus kita libatkan. Nah, itu menjadi pembelajaran. Kalau di masa depan nanti tidak ada lagi Zoom lagi, apa tahun 2045 gimana? Bagaimana pendidikan di tahun 2045 itu tidak ada Zoom lagi, pakai AR dan VR kan? Nah, itu nanti mahasiswa bisa memilih dosennya siapa. Misalnya yang dosen statistik itu yang ngajar bukan manusia, itu robot itu. Yang sudah diprogramkan, juga bisa beri dosen di mana saja bisa belajar, sudah sifatnya kan global. Nah, itu kan, tapi nggak tahu gimana cara nanti. Otomatis harus berubah, kurikulumnya harus berubah juga, ya kan? Berubah, ya. Dan dosen dituntut untuk pandai teknologi. Biasanya kalau kayak saya ini kan udah umur 50 tahun, ini kan udah sifatnya kan artinya udah lama itu kan lahir bukan di masa teknologi kan harus banyak belajar gitu beradaptasi. Kalau kan anak remaja cepat ya pintar teknologi. Kalau kita harus belajar dulu bagaimana menikmati ini ya, bagaimana langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian juga maka itu harus ini memberi inovasi banyak inovasi dalam pembelajaran. Jadi memberi pembelajaran yang menarik dan relevan. Kalau saya dalam mengajar itu gunakan drama, storytelling dan lagu dangdut. Nah itu biasa itu untuk menarik perhatian mahasiswa